Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah pertemuan ketiga pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk bab yang pertama. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi untuk yang pertama kita akan belajar tentang sistem nilai dalam Pancasila. Jadi sistem itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada satu tujuan tertentu. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai. Jadi di dalam Pancasila itu terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan juga nilai keadilan. Jadi kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah, dan mengacu kepada tujuan yang satu atau tujuan yang sama. Jadi, antara Pancasila dan penyelenggaraan pemerintah mempunyai suatu rangkaian keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama. Yang pertama, dimensi spiritual. Jadi, dimensi spiritual ini mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintah tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Pencipta. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Yang kedua adalah dimensi kultural. Dimensi ini mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila sebagai falsafah negara itu artinya Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma yang diyakini bangsa Indonesia paling benar, adil, bijak, dan tepat untuk mempersatukan bangsa. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, dan sebagai dasar atau arahan dan juga petunjuk dalam aktivitas kehidupan
Dan selanjutnya yang terakhir adalah dimensi institusional. Jadi dimensi ini mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintah. Kita juga sudah mengetahui bahwa tujuan negara serta cita-cita negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya pada alinea keempat. Baiklah, selanjutnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketiga sila ini merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural yang sudah dijelaskan tadi dan juga dimensi institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan. Dalam sila kedua, fairness yang non-diskriminatif, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan. Ini merupakan sila keempat, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh atau semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Ini aktualisasi dari sila kelima. Nilai-nilai ini sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.